Perjalanan ini akan menyingkap kisah Tahun Gajah, ketika seorang penguasa dari Yaman datang dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, namun berakhir binasa oleh tentara Allah yang tak terbayangkan. Kita akan menyaksikan bagaimana ambisi, kesombongan, dan kekuatan militer runtuh di hadapan perlindungan Allah terhadap rumah sucinya di Mekah sekitar awal abad ke-6 Masehi. Kisah ini berawal dari kecemburuan Abraha, penguasa Yaman yang didukung kerajaan Kristen Aksum, ketika ia melihat Mekah dan Ka'bah menjadi pusat ziarah bangsa Arab. Ia membangun gereja agung Al-Qulais di Sona'ah untuk menyaingi Ka'bah, tetapi rencananya dihina dan diabaikan bangsa Arab, menyalakan api dendam yang akan mengantar pasukan gajah menuju Mekah. Dalam amarah, Abraha mengerahkan pasukan besar berkuda, berjalan kaki, dan bergajah, dipimpin seekor gajah raksasa bernama Mahmud, berangkat dari Yaman menuju Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Sepanjang perjalanan, mereka menjarah harta dan hewan ternak penduduk, termasuk milik Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad, menyiapkan panggung bagi pertemuan dua sosok, tirani bersenjata melawan keteguhan tauhid. Ketika pasukan gajah mendekati lembah Mekah, Abdul Muttalib tidak datang membawa senjata, tetapi kehormatan dan keyakinan, menemui Abraha hanya untuk menuntut kembali hewan ternaknya. Di sanalah terucap kalimat yang menggetarkan sejarah. Aku adalah pemilik unta-untaku, sedangkan bait ini memiliki pemilik yang akan menjaganya. Di puncak ketegangan, gajah terbesar mereka duduk menolak bergerak ke arah Ka'bah. Lalu langit dipenuhi burung-burung yang membawa batu-batu kecil dari Sijil, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Video ini akan menelusuri secara sinematik bagaimana pasukan Abraha hancur lebur bagai daun dimakan ulat, bagaimana peristiwa itu mengangkat kehormatan Mekah, dan bagaimana ia menjadi pembuka jalan bagi kelahiran Nabi terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah sudah lama menjadi pusat ziarah dan perdagangan di Jazirah Arab, tempat bangsa-bangsa datang mengelilingi Ka'bah yang mereka warisi dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, meski banyak yang tersesat dalam kemusyrikan. Di lembah tandus ini, Allah menjadikan Ka'bah sebagai poros kehidupan, sebelum manusia menyadari betapa agungnya perlindungannya terhadap rumah suci ini. Bangsa Arab datang ke Mekah bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk beribadah. Sayangnya, ibadah yang telah tercampur syirik dan tradisi jahiliyah. Meski demikian, kehormatan Ka'bah tetap dijaga bersama oleh seluruh kabilah, menjadikannya pusat spiritual dan sosial yang tidak mampu disaingi kota manapun, termasuk San'a di Yaman. Letak Mekah di jalur perdagangan utama antara Yaman di selatan dan Syam di utara, menjadikannya pusat pertemuan manusia, berita, dan kebudayaan. Di sisi lain, Yaman yang subur berada di bawah kekuasaan kerajaan Aksum yang beragama Nasrani, dengan gubernur kuat bernama Abraha yang mengincar pengaruh atas seluruh jazirah. Di San'a, Abraha merasakan bahwa pusat kekuatan religius Arab berada jauh di utara, mengitari Ka'bah di Mekah, bukan di wilayah kekuasaannya. Dari sinilah muncul rencana untuk mengalihkan arus ziarah dan perdagangan, bukan dengan dialog, tetapi dengan memaksakan simbol baru, gereja raksasa yang belum pernah dilihat bangsa Arab sebelumnya. Kisah tentang kehormatan Ka'bah, kemakmuran pasar Mekah, dan arus manusia yang terus mengalir ke lembah itu sampai ke telinga Abraha melalui para kafilah. Semakin ia mendengar, semakin tumbuh rasa iri. Mengapa bukan San'a yang menjadi poros ziarah, padahal ia punya kekuasaan dan dukungan kekaisaran besar? Dalam pertemuan-pertemuan tertutup, Abraha menyusun rencana untuk menjadikan San'a sebagai pusat ibadah baru bagi bangsa Arab. Ia yakin jika ia membangun rumah ibadah yang paling megah dan memerintahkan kabilah-kabilah untuk berhaji ke sana,
maka kaumnya akan menguasai hati dan perdagangan jazirah. Abraha memerintahkan pembangunan gereja raksasa bernama Al-Qulais di San'a dengan arsitektur tinggi dan hiasan yang menakjubkan menurut standar ketika itu. Ia ingin membuat bangunan yang membuat kagum mata orang Arab agar mereka meninggalkan Ka'bah dan mengalihkan ziarah ke rumah ibadah baru ini. Setelah selesai, Al-Qulais menjadi bangunan paling megah di Yaman, kontras dengan kesederhanaan Ka'bah di Mekah. Abraha mengirim surat kepada para pemimpin Arab, memerintahkan mereka berziarah ke Al-Qulais dan meninggalkan Ka'bah, seolah ia mampu memindahkan kehormatan yang Allah tetapkan. Namun bangsa Arab memiliki hubungan emosional dan tradisional yang kuat dengan Ka'bah, meski mereka telah menyimpang dari tauhid. Seruan untuk meninggalkan Mekah bukan hanya perintah politik, tapi penghinaan terhadap kehormatan turun-temurun mereka, memantik penolakan yang diam maupun terang-terangan. Dalam riwayat-riwayat sirah yang dibawakan ulama seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir, disebutkan bahwa sebagian orang Arab merasa terhina oleh ambisi Abraha terhadap Ka'bah. Kemarahan itu akhirnya dituangkan dalam tindakan balasan yang berani dan nekat. Disebutkan bahwa seorang lelaki dari kabilah Arab datang ke Al-Qulais dan menajiskannya sebagai bentuk penghinaan dan penolakan. Tindakan ini, meski dari satu orang, menjadi percikan yang menyulit amarah besar di hati Abraha. Saat pagi tiba, mereka mendapati rumah ibadah itu dinajisi. Berita ini segera sampai ke telinga Abraha. Bagi Abraha, ini bukan sekedar penodaan bangunan, tapi penghinaan terhadap kekuasaannya dan agama yang ia bela. Amarah Abraha meledak. Ia bertanya siapa yang berani melakukannya, dan diberitahu bahwa pelakunya berasal dari kalangan orang Arab yang mengagungkan Ka'bah. Di titik ini, ambisinya pada Al-Qulais berubah menjadi dendam pribadi terhadap Ka'bah dan penduduk Mekah. Abraha bersumpah akan menghancurkan Ka'bah agar tidak ada lagi yang menyaingi Al-Qulais sebagai pusat ziarah. Keputusan itu mengubah konflik keagamaan dan prestise menjadi ekspedisi militer besar yang akan mengguncangkan seluruh jazirah. Ia mulai mengumpulkan prajurit dari pasukan Yaman dan bantuan Aksum, mempersiapkan logistik dan perlengkapan panjang menuju Hijaz. Abraha yakin dengan kekuatan tentaranya, kaum Quraisy dan kabilah Arab lain tidak akan mampu menahan laju pasukan bergajahnya. Dalam rombongan itu, ia menyertakan beberapa ekor gajah, hewan perang yang asing dan menakutkan bagi bangsa Arab, dengan gajah terbesar bernama Mahmud. Kehadiran gajah-gajah ini dimaksudkan untuk merobohkan Ka'bah dan menggetarkan hati siapapun yang berani menentang. Pasukan Abraha dipersenjatai dengan pedang, lombak, perisai dan pelontar batu sederhana. Bagi mereka ini seperti ekspedisi kehormatan suci. Mereka tidak mengetahui bahwa langkah-langkah mereka justru menuju jurang kehinaan yang disebutkan Allah dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Abraha sendiri memimpin ekspedisi ini, menandakan betapa pentingnya misi penghancuran Ka'bah di matanya. Ia berangkat dengan keyakinan penuh bahwa kekuatan senjata dan gajah akan memaksanya menguasai hati dan arah ibadah bangsa Arab. Pasukan bergerak menembus padang pasir Yaman menuju Hijaz, melewati kabilah-kabilah, oasis dan lembah-lembah berbatu. Setiap jejak langkah mereka membawa ancaman bagi Ka'bah dan penduduk Mekah yang belum menyadari badai apa yang datang dari selatan. Di malam hari, mereka beristirahat di perkemahan-perkemahan besar, menjaga gajah dan perbekalan agar tetap siap. Bagi para prajurit, ini hanyalah perang biasa, namun di sisi Allah, ini adalah awal dari peristiwa yang akan diabadikan dalam Al-Quran untuk selama-lamanya. Ketika pasukan Abraha memasuki wilayah-wilayah kabilah Arab, banyak yang terkejut melihat gajah-gajah besar yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Kabar tentang pasukan bergajah yang menuju Ka'bah mulai menyebar dari mulut ke mulut,
menimbulkan kecemasan dan kebingungan. Sebagian kabilah mencoba melawan, namun dengan kekuatan militer yang besar, pasukan Abraha mudah menaklukkan mereka. Mereka merampas harta, hewan ternak, dan menebar rasa takut. Perjalanan menuju Mekah diwarnai kezaliman demi kezaliman. Sebagian kabilah memilih untuk tunduk, menawarkan perbekalan dan jalan aman agar pasukan tidak menghancurkan kampung mereka. Bagi Abraha, semua ini hanya langkah kecil menuju tujuan utama, menjatuhkan kehormatan Ka'bah di mata seluruh jazirah. Sementara itu, di Mekah, kehidupan berjalan seperti biasa. Kaum Quraisy disibukkan oleh perdagangan dan urusan kabilah. Mereka belum tahu bahwa pasukan besar telah bergerak dan bahwa kehormatan Ka'bah akan segera menjadi sasaran serangan terbuka. Kabar tentang pasukan bergajah akhirnya mencapai Mekah melalui para musafir dan kafilah yang berpapasan dengan rombongan Abraha. Bisik-bisik tentang niat penghancuran Ka'bah mulai menyebar, membuat para pemuka Quraisy khawatir, namun belum tahu harus berbuat apa. Para pemimpin Quraisy berkumpul, di antaranya Abdul Muttalib bin Hashim, penjaga Ka'bah dan tokoh paling terpandang di Mekah saat itu. Mereka mendengar kabar bahwa tujuan pasukan Abraha bukan kota-kota lain, melainkan langsung Ka'bah, rumah yang selama ini mereka muliakan. Abdul Muttalib memahami besarnya ancaman itu, tetapi ia juga tahu bahwa kaum Quraisy tidak punya kekuatan militer untuk menandingi pasukan bergajah. Dalam hati, ia menggantungkan harapan pada Allah, pemilik Ka'bah, meski jalan keluarnya masih tersembunyi dari pandangan manusia. Rombongan besar itu akhirnya memasuki wilayah Hijaz, mendekati jalur-jalur yang biasa dilalui kafilah Mekah. Setiap langkah semakin dekat dengan lembah yang di dalamnya berdiri Ka'bah, pusat sengketa batin antara kesombongan manusia dan kehendak Allah. Perjalanan panjang melelahkan gajah dan prajurit, tetapi tujuan besar yang dijanjikan Abraha tetap menguatkan semangat mereka. Mereka percaya setelah menghancurkan Ka'bah, nama mereka akan tercatat sebagai penakluk rumah suci terbesar di Jazirah. Dalam riwayat disebutkan, Abraha berpapasan dengan kabilah-kabilah di sekitar Taif. Sebagian di antara mereka menunjukkan jalan ke Mekah untuk menyelamatkan kepentingan sendiri. Sebagian orang lebih memilih menyelamatkan berhala-berhala mereka dengan mengarahkan pasukan ke Ka'bah, memperlihatkan betapa merosotnya pemahaman tauhid saat itu. Dari kejauhan, pasukan Abraha mulai menyadari posisi lembah Mekah yang terlindung bukit-bukit batu. Namun benteng alam itu tidak cukup untuk menahan niat mereka. Yang kelak akan menahan hanyalah ketetapan Allah. Mereka mendirikan markas di pinggiran Mekah, tidak langsung memasuki kota, mengatur strategi terakhir untuk menghancurkan Ka'bah. Kehadiran pasukan besar ini membawa ketakutan yang belum pernah dirasakan penduduk Mekah sebelumnya. Dari tempat tinggi, pengintai Abraha mengamati Ka'bah dan kota di sekelilingnya, memperkirakan rute masuk dan titik serangan. Bagi mereka, Ka'bah hanyalah bangunan batu tanpa pelindung militer, target mudah bagi pasukan bergajah. Pasukan mulai menjarah ternak dan harta di sekitar Mekah untuk memperkuat perbekalan mereka. Di antara hewan-hewan yang dirampas itu, terdapat ratusan unta milik Abdul Muttalib, simbol kekayaan dan kehormatan di masyarakat Quraisy. Berita bahwa unta-unta Abdul Muttalib dirampas sampai ke Mekah dengan cepat menambah kegelisahan yang sudah menumpuk. Kini, ancaman itu bukan hanya kepada Ka'bah, tetapi juga kepada harta pribadi tokoh paling dihormati di kota. Para pemuka Quraisy meminta pandangan Abdul Muttalib. Apakah mereka harus mengangkat senjata atau mencari jalan lain? Namun mereka tahu, melawan pasukan bergajah sama saja dengan bunuh diri. Mereka tidak punya kekuatan sebanding. Abdul Muttalib memutuskan untuk menemui Abrah langsung di markasnya. Bukan sebagai panglima perang, tetapi sebagai pemimpin yang menjaga martabat kaumnya. Ia sadar
Kekuatan Mekah bukan pada senjata, tetapi pada kehormatan dan perlindungan Allah terhadap rumahnya. Dengan rombongan kecil, ia melangkah keluar dari lembah Mekah menuju kekuatan besar yang mengepung mereka. Setiap langkahnya memikul beban, bukan hanya harta, tetapi kehormatan Ka'bah dan penduduk Mekah. Para penjaga pasukan heran melihat tokoh Quraisy datang bukan dengan barisan pasukan, tetapi dengan wajah tenang dan pakaian sederhana. Mereka segera melaporkan kedatangan ini kepada Abraha yang ingin tahu apa yang diinginkan penduduk Mekah. Di tengah hiruk-pikuk kekuatan militernya, Abraha bersiap menerima pemimpin kota yang hendak dihancurkannya. Ia mungkin membayangkan permohonan dan ketakutan, namun yang akan ia temui adalah keteguhan dan tawakal yang tak ia duga. Ketika Abdul Muttalib memasuki tenda, Abraha terkesan oleh wibawa dan ketampanannya sebagaimana disebut dalam berbagai riwayat sirah. Ia memuliakannya, bahkan turun dari tempat duduknya dan duduk sejajar, sebuah penghormatan langka dari penguasa kepada penduduk kota kecil. Abraha membuka pembicaraan, menanyakan apa keperluan pemimpin Quraisy yang datang tanpa pasukan. Ia mungkin menduga Abdul Muttalib akan memohon agar Ka'bah diselamatkan, namun permintaan yang ia dengar sungguh berbeda. Dengan tenang, Abdul Muttalib menyampaikan bahwa ia datang bukan untuk meminta agar Ka'bah dihancurkan, melainkan untuk meminta kembali unta-untanya yang dirampas. Permintaan itu membuat Abraha terkejut. Bagaimana mungkin pemimpin sebuah kota lebih peduli pada ternaknya daripada rumah suci yang menjadi pusat kebanggaan mereka? Abraha berkata, kurang lebih, aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agama dan kehormatanmu, namun engkau malah memintaku mengembalikan unta-untamu. Dari sudut pandangnya, ini adalah tanda penghinaan terhadap Ka'bah, namun ia belum memahami hakikat ucapan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjawab dengan kalimat yang masyhur dalam riwayat sirah, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, maka aku membelanya. Adapun bait ini, dia punya pemilik yang akan menjaganya." Jawaban ini menegaskan perbedaan antara kepemilikan manusia terhadap harta dan kepemilikan Allah terhadap rumahnya, sekaligus bentuk tawakal yang dalam. Meski kagum pada wibawa Abdul Muttalib, jawaban itu tidak mengubah niat Abraha sedikit pun. Ia justru semakin yakin untuk melanjutkan rencana, merasa tidak ada kekuatan duniawi yang mampu menghalanginya. Abraha memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan, menyelesaikan urusan duniawi antara keduanya. Setelah itu, Abdul Muttalib meninggalkan perkemahan, membawa hartanya, namun menyerahkan urusan Ka'bah sepenuhnya kepada pemiliknya. Dalam perjalanan pulang, mungkin terlintas di benak mereka betapa kecilnya kekuatan manusia dibandingkan pasukan bergajah yang baru saja mereka lihat. Namun di atas segala perhitungan itu, keyakinan bahwa Ka'bah bukan milik seorang pun dari mereka, melainkan milik Allah, menjadi penopang harapan. Sesampainya di Mekah, Abdul Muttalib mendatangi Ka'bah, menggantungkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan bagi rumah suci ini. Ia tahu, ini bukan lagi soal kekuatan Quraisy, tapi soal janji Allah kepada rumah yang dia muliakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa ia berdoa dan mengungkapkan keluh kesahnya kepada Allah dengan penuh khusyuk. Doa seorang musyrik yang masih memegang sisa ajaran tauhid nenek moyang, namun di dalamnya ada pengakuan akan kemahakuasaan Allah atas Ka'bah ini. Penduduk Mekah berkumpul. Sebagian ingin bertahan, sebagian ingin mengungsi, terpecah antara keberanian dan ketakutan. Namun para pemuka, termasuk Abdul Muttalib, akhirnya sepakat untuk tidak mengorbankan diri dalam perang yang mereka tahu mustahil dimenangkan. Abdul Muttalib menyuruh orang-orang meninggalkan Mekah dan berlindung di bukit-bukit sekitar agar tidak menjadi korban ketika pasukan Abraha masuk.
ia menyerahkan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah, seraya memerintahkan kaumnya untuk berupaya menyelamatkan jiwa mereka. Malam itu, banyak keluarga Mekah meninggalkan rumah-rumah mereka, membawa sedikit perbekalan dan harapan yang besar. Mereka memandang Ka'bah dari kejauhan, bertanya-tanya apakah besok mereka masih akan melihatnya berdiri atau hanya puing-puing batu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Ka'bah ditinggalkan penduduknya menjelang datangnya pasukan musuh. Namun kesunyian itu bukan tanda kelemahan, melainkan jeda sebelum turunnya ketetapan Allah yang akan mengguncangkan sejarah. Sementara itu, di markas pasukan, Abrahah mengatur persiapan terakhir untuk memasuki Mekah di pagi hari. Baginya, esok hanyalah hari kemenangan, saat Ka'bah roboh dan namanya dikenang sebagai penakluk rumah suci bangsa Arab. Gajah-gajah disiapkan untuk menjadi alat utama penghancuran. Khususnya Mahmud yang paling besar dan kuat. Tak seorang pun menduga bahwa makhluk besar ini kelak akan menjadi salah satu saksi penolakan terhadap kezoliman tuannya. Malam itu, langit menyelimuti Mekah dan pasukan Abrahah dengan keheningan yang sama. Namun di atas semua itu, Allah telah menuliskan takdir yang akan membalikkan keadaan dalam sekejap. Fajar tahun gajah menyingsing, hari yang kelak menjadi penanda zaman di kalangan bangsa Arab. Mekah menanti dengan detak jantung tertahan, sementara pasukan Abrahah bersiap menggerakkan gajah-gajah ke arah rumah yang hendak mereka hancurkan. Prajurit mulai mengarahkan Mahmud menuju jalan masuk lembah Mekah, menyiapkan gajah itu untuk memimpin serangan. Derap kaki gajah di atas tanah berbatu seolah menjadi bunyi jendrang perang terhadap Ka'bah. Namun ketika diarahkan ke arah Ka'bah, Mahmud tiba-tiba berhenti dan enggan maju. Gajah yang menakutkan ini mendadak menolak bergerak menuju rumah Allah, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Mereka memukul dan menariknya, namun Mahmud justru duduk, menolak berdiri lagi menghadap Ka'bah. Riwayat menyebut, jika ia diarahkan ke arah lain, ia mau berjalan dengan normal. Tetapi setiap kali wajahnya dihadapkan ke Ka'bah, ia langsung duduk dan bersujud, menolak menjadi alat penghancur rumah Allah. Abrahah marah dan kebingungan melihat makhluk andalannya mendadak membangkang. Namun ia tidak menyadari bahwa makhluk yang ia kendalikan pun tunduk pada kehendak Allah, bukan pada ambisinya. Mereka mencoba menggerakkan gajah lain, namun kekacauan mulai melanda barisan. Keteraturan pasukan bergajah tidak lagi seperti semula. Di saat mereka sibuk mengatasi pembangkangan hewan, pertolongan Allah sudah turun mendekati mereka dari arah langit. Di bukit-bukit sekitar itu, penduduk Mekah menyaksikan adegan ini dengan rasa heran dan harap tipis. Mereka melihat bahwa meski tanpa mengangkat satu pedang pun, pasukan bergajah tidak berjalan semulus yang diduga. Sementara mereka sibuk dengan masalah di bumi, langit di atas mereka perlahan menebal oleh awan-awan tipis. Tak ada seorang pun yang mengira bahwa pertolongan Allah akan datang melalui makhluk kecil yang mereka anggap remeh. Beberapa prajurit mulai mendongak mendengar suara samar kepakan sayap dari kejauhan. Apa yang mereka lihat bukan awan gelap badai, melainkan gerombolan burung yang tak biasa datang dalam kelompok-kelompok tersusun. Dari ufuk-ufuk yang berbeda, burung-burung kecil yang disebut ababil datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, memenuhi langit di atas pasukan. Mereka bergerak dengan teratur, seakan pasukan udara yang diatur langsung oleh Rob semesta alam. Masing-masing burung membawa 3 batu kecil dari sijil, 1 di paruh, 2 di kedua kakinya. Batu-batu yang tampak seperti tanah liat keras yang dibakar. Inilah senjata Allah yang tampak sepele di mata manusia, namun kekuatannya melampaui senjata perang manapun. Ketika kawanan burung itu semakin mendekat, keresahan berubah menjadi kepanikan. Para prajurit menyadari sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Mereka mencoba melindungi diri dengan perisai dan tangan,
namun tidak memahami hakikat apa yang mereka hadapi. Batu-batu kecil itu mulai dijatuhkan, satu persatu, dari paruh dan cakar burung-burung ababil, tepat ke arah pasukan Abraha. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fil ayat 3 dan 4, Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang melempari mereka dengan batu dari Sijil. Setiap batu, meski kecil, menghantam dengan kekuatan yang tidak wajar, menembus kulit, meluluh lantakkan daging dan tulang. Riwayat menyebutkan bahwa siapa yang terkena batu itu, tubuhnya mulai hancur dan membusuk hingga ia tidak mampu lagi berdiri. Dalam sekejap, barisan yang tadinya rapi berubah menjadi kekacauan total. Prajurit-prajurit berjatuhan, menjerit, dan lari kocar-kacir. Gajah-gajah ketakutan berlari tanpa kendali, menginjak pemiliknya sendiri, sementara batu-batu kecil itu terus jatuh dari langit. Perisai dan pelindung tidak berguna. Batu-batu Sijil itu menembus apa saja yang menghalangi, seperti dituntun tepat ke sasaran. Kekuatan ini bukan milik burung-burung itu, melainkan kekuatan Allah yang menimpakan azab kepada pasukan yang ingin menghancurkan rumahnya. Di sekitar Mahmud, batu-batu juga berjatuhan, para penuntunnya binasa, barisan di sekelilingnya luluh lantak. Gajah itu yang tadi enggan menghadap Ka'bah, kini menjadi saksi bagaimana Allah menghancurkan pasukan yang menyertainya. Abraha sendiri tidak luput. Ia terkena batu yang menyebabkan luka parah. Tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit, seperti diceritakan dalam riwayat tafsir dan sirah. Rasa percaya dirinya runtuh, digantikan rasa takut dan hina yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam waktu singkat, pasukan yang besar itu berubah menjadi hamparan tubuh-tubuh yang hancur dan sekarat. Allah menyempurnakan ketetapannya, sebagaimana dalam surat Al-Fil ayat 5. Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, hancur tak berdaya. Gambaran seperti daun dimakan ulat dalam surat Al-Fil bukan sekedar perumpamaan puitis, tetapi visual kehinaan total, tidak lagi utuh, diinjak-injak, dan tidak berharga. Demikianlah keadaan pasukan Abraha setelah dihantam batu-batu kecil yang tidak bisa mereka tolak. Setelah menjalankan perintah Robnya, burung-burung ababil pergi meninggalkan pasukan yang telah binasa. Mereka tidak mengambil rampasan, tidak menyentuh Ka'bah, tanda bahwa misi mereka hanya satu, melindungi rumah Allah dari upaya penghancuran. Abraha yang terluka parah mencoba melarikan diri menuju Yaman, namun tubuhnya terus membusuk bagian demi bagian, sebagaimana disebut oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Setiap langkah pulangnya adalah langkah kehinaan, jauh dari kemenangan yang ia bayangkan ketika pertama kali berangkat dari San'a. Pasukan besar itu kini hanya menyisakan rombongan kecil yang membawa pemimpin mereka yang sekarat. Jejak keangkuhan yang dulu mereka tinggalkan di pasir kini terganti oleh jejak kehinaan dan rasa takut akan azab Allah. Riwayat menyebutkan bahwa bagian tubuh Abraha terus terjatuh satu persatu hingga akhirnya ia mati dalam keadaan hina di perjalanan menuju Yaman. Demikianlah Allah membalas orang yang berniat melampaui batas terhadap rumah yang Dia sucikan. Sementara itu, penduduk Mekah yang berlindung di bukit-bukit menyaksikan dari jauh kehancuran pasukan itu. Ketika mereka melihat tak ada ancaman, mereka mulai turun kembali menuju kota dengan hati berdebar dan penuh rasa syukur. Apa yang mereka saksikan adalah pemandangan mengerikan. Pasukan yang semula menakutkan kini menjadi bangkai-bangkai tak bernyawa. Tak ada pertempuran pedang dan tombak, hanya bekas-bekas azab yang jelas datang dari kekuatan yang jauh melampaui kemampuan mereka. Mereka menutup hidung karena bau busuk tubuh yang membusuk, namun di balik jijik itu, hati mereka dipenuhi ketakjuban. Mereka tahu
Tidak mungkin penduduk Mekah yang lemah bisa melakukan ini. Ini adalah pertolongan Allah yang menjaga rumahnya. Di tengah segala kehancuran itu, Ka'bah tetap berdiri utuh tanpa goresan perang, seolah tidak ada tentaranya yang pernah mendekat. Ini adalah pesan yang sangat jelas. Allah sendiri yang menjaga rumah ini, sebagaimana Dia isyaratkan dalam Al-Quran. Abdul Muthalib dan penduduk Mekah kembali ke Ka'bah, mengucap syukur dan takjub atas perlindungan yang Allah berikan. Kalimat yang ia ucapkan di hadapan Abraha terbukti pemilik rumah ini benar-benar menjaga rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu dan kehidupan di Mekah kembali berjalan. Kafilah-kafilah yang datang mendengar kisah ajaib tentang pasukan gajah yang dihancurkan dari langit. Cerita ini menyebar ke seluruh jazirah Arab, mengangkat martabat Mekah dan Ka'bah di mata semua kabilah. Kabar tentang tahun gajah dan kehancuran pasukan Abraha menjadi buah bibir di seluruh jazirah, dari Yaman hingga Syam. Mekah tidak lagi sekedar kota perdagangan, ia kini juga dikenal sebagai kota yang dilindungi secara langsung oleh Allah. Generasi demi generasi terus menceritakan kisah ini, menjadikannya penanda waktu. Itu terjadi sebelum tahun gajah atau setelah tahun gajah. Peristiwa ini tertanam dalam ingatan kolektif bangsa Arab, bahkan sebelum turunnya wahyu Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Dengan ayat-ayat itu, Allah mengingatkan manusia pada bukti sejarah nyata tentang bagaimana Dia membela rumahnya dan merendahkan kesombongan penguasa yang zalim. Para ulama sirah seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tahun gajah adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun yang sama, ketika Allah melindungi Ka'bah dari pasukan gajah, Allah juga menyiapkan kelahiran Rasul terakhir yang kelak membawa risalah Islam. Seolah-olah peristiwa penghancuran pasukan Abraha adalah pengantar yang memurnikan kembali kehormatan Mekah sebelum kedatangan Nabi terakhir. Tahun gajah bukan hanya kisah azab bagi pasukan yang zalim, tapi juga kabar gembira akan dimulainya babak baru sejarah manusia. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Muhammad bin Abdullah tumbuh dewasa di lembah yang sama, menyaksikan Ka'bah yang dulu dilindungi Allah dari pasukan gajah. Kelak, beliau akan membersihkan rumah ini dari berhala dan mengembalikan ibadah di sekitarnya kepada tauhid murni. Pada hari penaklukan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota tanpa perlawanan berarti, sebagaimana Allah dulu mengalahkan pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan kota ini sejak Dia menciptakan langit dan bumi, menegaskan kembali kesuciannya untuk selama-lamanya. Perlindungan Allah terhadap Ka'bah di tahun gajah dan pengembalian tauhid oleh Rasulullah adalah dua rangkaian yang saling berkaitan. Rumah ini bukan milik bangsa tertentu, tetapi milik Allah, tempat manusia menyembahnya dengan ikhlas tanpa sekutu. Kisah Abraha mengajarkan bahwa sebesar apapun kekuatan, pasukan, dan peradaban manusia, semuanya ringan di hadapan kehendaknya. Ketika kekuasaan digunakan melawan agamanya dan merendahkan syiarnya, Allah mampu menghancurkannya dengan makhluk sekecil batu dan burung. Kini tidak ada lagi jejak pasukan gajah di Mekah. Yang tersisa hanyalah cerita dan ayat-ayat yang membacakan kehancuran mereka. Namun Ka'bah tetap berdiri, disucikan oleh jutaan kaki yang tawaf, menjadi bukti abadi bahwa Allah benar-benar menjaga rumahnya. Para ulama sepanjang zaman menafsirkan surat Al-Fil dan meriwayatkan kisah Abraha dari berbagai jalur, di antaranya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Ibnu Katsir.
Mereka sepakat bahwa peristiwa ini terjadi sebagai bentuk penjagaan Allah atas Ka'bah, meski berbeda dalam rincian seperti jumlah pasukan dan tahun Masehi persisnya. Mayoritas ulama sirah menyebut tahun gajah bertepatan dengan sekitar tahun 570 Masehi, meski ada perbedaan kecil dalam hitungan tahun. Hingga hari ini, kaum muslimin di seluruh dunia mengajarkan surat Al-Fil kepada anak-anak mereka, menghafalnya sejak dini. Setiap ayat yang dibaca adalah pengingat bahwa Allah selalu mampu menolong hambanya dan melindungi syiarnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kisah ini juga memberi pelajaran pribadi. Ketika kita merasa lemah menghadapi kekuatan besar yang zalim, ingatlah bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak terduga. Tugas kita adalah bertawakal dan menjaga kehormatan agamanya, sebagaimana Abdul Muttalib menyerahkan urusan Ka'bah kepada pemiliknya. Ka'bah yang kita lihat hari ini telah beberapa kali direnovasi dan diperbaiki, namun kisah tahun gajah tetap menempel pada setiap batu yang mengelilinginya. Ia bukan hanya bangunan, tetapi simbol perlindungan Allah dan titik kumpul hati umat Islam di seluruh dunia. Dulu, kafilah-kafilah Arab datang dengan niat yang bercampur antara ibadah dan adat jahiliyah. Kini, jutaan orang datang dengan niat menunaikan haji dan umroh karena Allah semata. Perjalanan sejarah dari tahun gajah hingga risalah Islam menunjukkan bagaimana Allah memurnikan kembali ibadah di rumahnya. Saat surat Al-Fil dibacakan di dekat Ka'bah, seakan sejarah itu hidup kembali di udara lembah Mekah. Setiap hurufnya adalah kesaksian bahwa Allah pernah menghancurkan pasukan gajah demi menjaga rumah ini, dan Dia tetap maha kuasa melindunginya sampai hari kiamat. Pada akhirnya, kisah Abrahah dan pasukan gajah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi ayat terbuka tentang kemahakuasaan Allah di atas segala kekuatan dunia. Siapapun yang menantang agama dan syiarnya harus ingat, Allah mampu menjatuhkannya dengan cara yang paling hina, sebagaimana Dia jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Dari lembah tandus Mekah hingga istana-istana kekuasaan, pesan tahun gajah menggema, rumah ini milik Allah dan Dia sebaik-baik pelindung. Semoga kisah ini meneguhkan iman kita bahwa di balik setiap ancaman terhadap agamanya selalu ada janji perlindungan dan pertolongan dari Rabbul Alamin.